Ya, teman-teman semuanya mohon maaf dengan koneksi tadi. Jadi sambil kita nungguin Lutfi, sekali lagi saya mau menginformasikan selamat datang di kelas Bitcoin Bincang Bitcoin bersama saya Dea. Hari ini kita akan membahas tentang marketplace bersama Lutfi, yaitu seorang coin market cap influencer. Nah, jadi sambil kita menunggu kedatangan Lutfi, jadi saya sedikit memberikan informasi tentang apa itu kelas Bitcoin. Jadi kelas Bitcoin ini adalah komunitas edukasi Bitcoin. Kita tujuannya ingin mengedukasi orang-orang mengenai Bitcoin ya, bagaimana berinvestasi Bitcoin untuk jangka panjang. Jadi memang yang kita fokuskan adalah melihat Bitcoin sebagai aset yang bisa kita gunakan sebagai jangkar dari inflasi, store of value untuk kebutuhan kita di masa depan. Nah, di kelas Bitcoin sendiri selain kita mengadakan yang namanya ya Instagram Live seperti ini, kita juga mengadakan sometimes meet up ya, online meet up atau entah online atau offline kita juga mengadakan. Terus kita juga sedang membangun portal untuk teman-teman bisa belajar nih, bisa belajar tentang Bitcoin, ya mau dari segi perekonomian gimana, teknologinya, dari segi trading, dari segi bagaimana setup seperti Lightning Network dan sebagainya. Ini sedang kita bangun di dalam website kita. Jadi nanti tunggu informasi lebih lanjut mengenai ini. Tapi entah kenapa saya tidak bisa. Sudah. Halo Kak Dea. Halo. Jelas nggak ya? Jelas sih Lutfi, tapi aku tidak Ini muka melihat aku. dirimu. Kamu di mana? Oke. Ya, oke. Now I can see. Bentar, wait. Oke. Halo Kak Dea. Lutfi. Dengeran nggak suara aku? Dengan oke deh, oke. Katanya kemarin udah beli mikrofon ya. Jadi kemarin tuh masih pakai mic HP kan, jadi suaranya kurang bagus gitu. Oke, Lutfi, makasih banget udah mau join di Instagram Live. Kita hari ini bakal ngomongin soal coin market cap ya, dan juga market capitalization. Karena kayaknya kalau aku perhatiin Lutfi sangat ya mengerti lah untuk masalah ini. Tapi sebelum kita lanjut ngomongin itu, tadi saya sedikit introduction ke teman soal siapa Lutfi ya. Setahu saya Lutfi adalah seorang coin market cap influencer. Tapi mungkin boleh nggak cerita dulu nih, kan ini kita selalu kalau di Bincang Bitcoin selalu dimulai dengan perjalanan Bitcoin, ya tamunya lah ya. Jadi untuk saat ini aku penasaran perjalanan Bitcoinnya Lutfi gimana? Oke, boleh. Paling kita pakai mesin waktu kali ya ke 2016. Jadi waktu pertama kali aku dengar kata Bitcoin itu tahun 2016. Kala itu lagi ramenya kasus ransomware kan. Jadi banyak banget tuh yang kena phishing di email atau di misalnya website bajak-bajakan kan. Nah, mungkin yang belum tahu ransomware itu kayak semacam virus di komputer buat ngelok akun. Bukan buat ngelok akun, buat ngelok file komputer kita. Jadi ketika kita mau akses kayak file dokumen atau file apapun itulah itu dia nggak bisa tuh. Jadi ada butuh kuncinya kan. Nah, kuncinya itu ada di hackernya. Dan bagaimana cara kita dapetin kuncinya itu? Kita disuruh ngirim Bitcoin kan, yang kena itu. Nah, itu waktu aku pertama kali dengar kata-kata Bitcoin. Dan emang kalau dari situ sih kayak apa ya? Kayak tidak mengenakan lah ya ceritanya lah ya. Soalnya kayak ada persepsi buruk tentang Bitcoin. Nah, dari situ itu cuman aku dengar-dengar aja sih, nggak pernah kayak explore lebih dalam. Terus fast forward ke 2017, itu 2016 aku masih SMA ya, 2017 aku lulus SMA,
Terus lulus SMA kayak ada sama teman SMA tuh kayak ngumpul gitu kan. Nah, aku kurang inget sih cerita gimana, tapi tiba-tiba di pertengahan lagi ngumpul itu dia ngomongin aset digital, khususnya Bitcoin kan 2017 itu emang lagi hot banget tuh. Em, aku lupa sih apa aja selain Bitcoin, cuman yang paling aku inget tuh Bitcoin aja. Paling sisanya kayak Ethereum dan koin-koin lainnya kan soalnya 2017 Iya. tuh zamannya ICO. Nah, habis itu kita ngobrol kayak aku diceritain gitu, wah ini ada barang nih, naik harganya naik terus kan. Terus aku tanya namanya, ini kayak namanya kripto tuh ada Bitcoin, ada Ethereum, ada koin, ada Ripple, koin-koin lainnya kan. Terus aku kayak eh, penasaran kan sambil dengar dia cerita-cerita. Terus dia kayak beli di mana? Ada exchange yang logonya warna biru tuh yang logonya X. Nah itu masih kayak satu-satunya exchange dah kala itu Kayaknya dah. waktu itu masih Ya pertama udah deh, mungkin ya. habis itu kita ngobrol-ngobrol terus iya. Ah, habis itu ngobrol-ngobrol kan, habis ngobrol-ngobrol, aku tanyalah beli di mana, dia beli di situ. Terus aku kayak orang kayak biasa lah ya, rekomendasinya apa? Bitcoin, soalnya Bitcoin tuh, kalau aku lihat juga kan, dulu aku belum tahu coin market cap deh. Pokoknya aku ngeliat di chartnya itu selalu gini terus nih. Nah itu 2017. Terus ya udahlah, aku pulang, pulang dari reunian gitu, buka akun di exchange warna biru itu yang logonya X. Udah aku tulis, aku top up deposit nggak nyampe jutaan sih kayak ratusan ribu aja kan bocah baru lulus SMA kan. Ya udah itu aku lupa sih bulan apa. Pokoknya aku deposit sekitar ratusan ribu. Jadi aku lupain aja lah aku pokoknya yang aku tahu tuh ini barang bisa naik harganya gitu kan. Dan kala itu juga aku belum tahu nih kata investasi aja aku baru belum denger tahun itu. Jadi kayak investasi, order book, terus candle chart itu aku nggak tahu. Pokoknya aku beli, masukin berapa yang kita beli, udah lupain kan. Udah aku lupain. Terus aja udah aku kuliah biasa lah ya. Terus tiba-tiba 2018 tuh Bitcoin rame lagi. Terus aku inget, aku kan punya tuh ya. Punya terus, lah kok turun ya? Jadi jadi minus banyak banget gitu kan. Anjir, ini ya awal itu 2017 tuh naik, duitku pernah kayak naik berapa ratusan persen kan. Walaupun modal dikit tapi kayak anjir, gokil juga nih aset bisa naik banyak banget kan. Terus pas 2018 kok turun jadi 25% ya. Ya udah habis itu em, karena duitnya nggak banyak juga, ya udahlah aku diemin aja kan. Aku diemin terus em, antara waktu 2018 sampai 2020 itu aku invest di tempat lain. Maksudnya di instrumen lain. Terus aku belajar lah apa kayak personal finance, terus belajar eh, kayak belajar reksadana, belajar saham gitu-gitu kan. Nah, terus setelah aku belajar itu aku makin ngerti lah apa kayak mental model dari investasi itu seperti apa, kayak produk keuangan itu apa aja. Terus ada yang sifatnya volatile, ada yang enggak. Nah, terus tahun 2020 Bitcoin aku dengar lagi nih, dengar yang ketiga kalinya nih, dia nembus ATH sebelumnya kan. Nah dari situ kebetulan aku udah lulus, aku kan kuliah di IT, terus juga kuliah di IT juga aku udah paham nih kayak investasi itu apa, caranya gimana, yang baik itu gimana kan. Terus juga aku sempat juga bekerja di fintech itu kan. Ya udah aku bener-bener pelajarin lah apa itu Bitcoin, apa itu kayak Ethereum dan lain-lain lah. Terus setelah aku baca white papernya, terus aku baca kayak aku pakai, aku baca, terus aku coba, wah ini menurut aku pribadi ya, itu memang benar-benar dari secara teknologi itu emang benar-benar ahead of fintech sih kalau aku bilang ya. Jadi kayak ini ada bank konvensional, ini fintech nih kayak bank digital, nah ini Bitcoin di sininya. Jadi setelah itu, wow, ini gokil banget sih maksudnya yang pengen dia solve itu besar dan juga secara produk itu convenient banget, kita nggak perlu kayak ke cabang buka akun walaupun bank digital kan 5 menit kan, cuman ini lebih gokil lagi kalau kita mau transfer ke someone di luar negeri kan ya udah tinggal address lo apa, kita tinggal transfer 5 menit 10 menit sampai kan. Atau juga kalau misalnya
sekarang kan udah ada yang namanya domain. Jadi misalnya kita nggak perlu tulis lagi misalnya 0x apa gitu kan, tinggal nulis misalnya eh dea.crypto itu udah bisa kan sekarang. Dan menurutku wah gokil juga nih. Ya udah semenjak itu aku sekarang kayaknya lebih banyak di kripto sih daripada instrumen lain. Tadi kan Lutfi cerita Lutfi sempat kerja di fintech ya, terus kayak melihat wah Iya ternyata betul. Bitcoin lebih superior daripada fintech. Nah apa sih yang buat yang kayak aha momennya atau yang bikin wah ini gokil nih kayak gitu? Apakah karena tadi transaksinya atau apa? Pertama, kalau aku mungkin dari transaksinya dulu ya. Transaksinya itu cepat. Jadi eh, kita ngirim duit tuh settlementnya cepet banget kan. Kalau bank kan kita butuh berhari-hari, terutama yang buat ke luar negeri kan. Itu bisa T plus berapa ya? Padahal di bank sendiri aja kayak T plus 2. Apalagi kalau bank luar negeri butuh T plus 7 mungkin ya. Terus juga dari by product, kalau kita ngomongin duit kan, eh, ada beberapa ciri-ciri duit tuh misalnya kayak bisa di divide. Jadi Bitcoin itu bisa kita divide ke beberapa sih satuan kecilnya Bitcoin kan. Kalau uang kan dia nggak bisa tuh ya kalau misalnya paling kecil kan sekarang 500 kan ya udah kita nggak bisa kayak pas 99 nggak bisa 1001 ya kan. Jadi kurang convenient lah dari segala produk. Terus juga Bitcoin juga sekarang kan lagi ada narasi baru sih. Jadi store of value kan. Jadi kalau misalnya nggak mau make dan maunya pengen simpen aja juga itu nggak apa-apa. Jadi emang kalau dari beberapa ciri-ciri itu yang ada 5 itu Bitcoin memenuhi. Ini suara di luar kedengeran nggak ya? Tadi lagi ada ini ya, lagi ada acara ya. Enggak ini kayak emang ada yang lewat aja gitu. Oke, kalau gitu kita bahas soal market cap ya kan hari ini kita topiknya bahas soal market cap dan Lutfi sendiri adalah seorang coin market cap influencer. Nah mungkin bisa sedikit jelasin nggak ke teman-teman apa sih coin market cap, coin market cap influencer itu? Coin market cap itu sebuah website data aggregator. Jadi kita bisa melihat nih, misalnya sebuah aset digital itu dia market cap-nya ada berapa. Jadi kalau misalnya belum tahu market cap itu jumlah uang yang ada di suatu aset. Itu gampangnya. Jadi misalnya market cap Bitcoin ada 700 juta sekarang. Berarti duit yang ada di Bitcoin itu ada 700 juta US dollar kan. Nah, jadi di coin market cap itu kita bisa ngeliat ranking suatu aset, kita bisa ngeliat supply suatu aset itu ada berapa, kita bisa ngeliat pergerakan harganya, dan masih banyak lagi sih kalau coin market itu kita juga bisa belajar. Ada apa namanya, dia ada kayak campaign namanya learn and earn. Jadi kita belajar suatu project, misal project apa nanti kita dapat koinnya gitu. Jadi kita nggak apa namanya, kita nggak hanya punya tapi kita paham apa yang kita punya. Nah, dan kan pasti dari coin market cap sendiri yang paling dilihat indikatornya adalah market capitalization ya kan. Nah, sebenarnya apa sih market capitalization itu? Nah, ini menarik nih. Jadi kan aku udah singgung ya, jadi market cap itu jumlah uang yang beredar dan suatu aset ya. Nah, dan selain itu kita juga bisa nih, kita pakai apa ya, sebagai acuan proyeksi. Jadi, misal kita tertarik sama suatu project nih, dia market cap-nya baru let's say 1 juta kan. Terus kita tahu project ini punya kompetitor namanya si B. Nah si B ini market cap-nya ada 1 juta kan. Nah kalau kita misalnya kita pelajari lebih lanjut, project A ini ternyata lebih bagus nih daripada project B nih. Cuman marketnya lagi kecil kan. Jadi kalau kita bisa bayangin itu, harga dari si project A ini bisa 10 kali lipat karena emang dari market cap-nya kan udah beda 10 kali lipat kan. Nah, jadi coin market cap itu bisa kita pakai sebagai apa ya?
Mungkin kalau di saham margin of safety kali ya. Jadi kita bisa perhitungan Dan cara proyeksi juga. ngitungnya itu berdasarkan dari harga dan berapa jumlah koin yang tersirkulasi ya? Atau Mm-mm. koin yang belum tersirkulasi? Iya betul. Jadi market cap itu ada dua, ada yang sirkulati supply, atau yang kedua itu fully diluted. Jadi kalau perbedaannya adalah kalau yang circulating supply itu dia market cap-nya berdasarkan supply yang udah ada beredar di pasar lah ya, yang bisa kita beli, bisa kita jual. Nah kalau fully itu perandai-andaian kalau semua supply-nya itu sudah ada di pasar. Contohnya itu kayak Bitcoin. Bitcoin kan supply-nya baru 80 juta sekian kan. Nah, yang sisanya ini belum di-mine nih, Ya. belum ada di pasaran. Nah, em, kita bisa ngebayangin nih kalau misalnya harga Bitcoin segini dengan market cap segini, dengan supply segini, dan dapat market cap-nya berapa. Jadi kita bisa kayak bikin proyeksi Oke. harga gitu sih. Dan kan banyak ya kayak orang-orang sekarang tuh suka membandingkan. Kadang kalau aku baca di Twitter kan, membandingkan market cap-nya Iya, iya, Bitcoin iya. dengan Mm-mm. misalkan Facebook atau membandingkan market cap-nya Bitcoin dengan emas. Nah itu Mm-mm. Mm-mm. kegunaannya Mm-mm. eh, Mm-mm. kegunaannya apa dan kenapa itu signifikan gitu? Kalau aku sih itu salah sih kalau menurut aku ngebandingin eh market cap dari aset digital dengan saham. Karena dari by product aja udah beda kan. Stok itu dan aset digital beda. Dan juga stok itu kan kita bisa apa ya? Mungkin teman-teman yang belum invest di saham ada yang namanya corporate action. Jadi stoknya itu bisa di split, bisa di reserve, bisa di reverse dan juga bisa ditambahin kan. Nah, kalau Bitcoin kan enggak. Jadi ya udah kalau supply-nya emang 21 juta ya udah 21 juta aja kan. Dan juga kalau misalnya dengan emas, nah kalau emas ini agak masih bisa lah, soalnya kan emang sama-sama komoditas juga kan, kalau dari Bapepti kan. Nah, bedanya adalah emas ini kurang menarik buatku karena supply-nya lebih banyak sih. Jadi meskipun market cap-nya bakal lebih tinggi, tapi harganya nggak bakal lebih tinggi dari Bitcoin karena emang dari supply-nya lebih Iya, banyak ya. dari Bitcoin. Jadi uh, ketika market cap-nya sama nih, misalnya sama-sama 1 triliun, nah, udah pasti harga Bitcoin lebih tinggi karena emang supply-nya lebih Karena dilihat kecil. dari kelangkaannya ya, supply apa yang tadi yang tadi Iya kamu betul. bilang fully circulate fully supply. Fully Fully what? diluted, Fully fully diluted diluted marketnya market cap. tinggal sedikit kan. Kalau misalkan emas masih ada kemungkinan Mm-mm. untuk naik ya kan. Dan kapan hari saya juga Iya ngelihat betul. sih kayak perbandingan antara performance emas dengan Bitcoin itu ya sangat jauh gitu. Kayak kelihatannya Jauh. kayaknya dari Iya sangat jauh. emas stabil-stabil aja, tapi kalau kita lihat juga perbandingannya dengan misalkan M2 monetary supply gitu. Ya, harusnya nggak kayak gitu. Harusnya kalau memang Mm-mm. emas adalah hedge of inflation, ya harusnya ngikutin dong ya. Ngikutin biar nilainya juga tetap sama. Harusnya gitu. Dan seharusnya lebih sih. Sekarang inflasi aja berapa persen ya? Mungkin US dollar lebih dari 3% lah ya Iya. 2020 kemarin kan. Dan emas kayaknya nggak lebih dari ini sih. Nggak lebih dari 10% tahun kemarin. Dan kalau Bitcoin 100% lebih. Mungkin kalau dari 2020 bottom sampai 2010 akhir tuh mungkin 400% kali ya. 400%. Ya. Um, tapi ada juga sih yang aku kalau nggak salah pernah baca gitu. Katanya sebenarnya kalau orang kan menggunakan market cap itu untuk melihat nilai dari Bitcoin gitu kan. Paling nggak biar bisa melihat nilai Bitcoin itu berapa. Hmm. Tapi ada yang bilang juga katanya kalau Hmm. kalau pakai market cap itu sebenarnya nggak seakurat itu gitu untuk menentukan nilai dari Hmm. dari Bitcoin atau dari aset digital yang lain. What do Hmm. you think about that? Hmm. Hmm.
Wow, kalau soal prediksi ya, aku sendiri juga eh, sangat apa ya, kalau aku ditanya, aku bilangnya nggak tahu sih prediksi Bitcoin berapa. Cuman ada beberapa kayak analis kayak Plan B, Mm-mm. dia bikin stock to flow kan. Jadi stock to flow tuh kayak memeasure harga suatu apa ya stok ini berbanding dengan harganya kan. Nah, di sana tuh kayak dia ada grafiknya kan. Nah, dia di ujung sana tuh kalau nggak salah berapa ya? 1 juta dolar. Aku lupa sih pokoknya. Iya, 1 juta dolar berarti kan udah triliun, Hmm. udah puluhan triliun kan. Jadi dan juga itu juga akurat sih. Kan kita bisa lihat tuh kayak dot-dotnya gitu kan. Dan so far kalau aku lihat tuh Mm-mm. dia ngikutin sih. Dan itu mungkin ya kalau aku bilang bisa Hmm. jadi Dan, referensi sih dan untuk menurutmu outlook market cap Bitcoin. itu bakal berpengaruh nggak sih sama inflasi? Maksudnya kayak kita ngelihat ya, kayak sekarang uh, bit ya kita kayak baik lagi ngomongin soal soal monetarinya Amerika Serikat lah, paling nggak kita lihat dari Amerika Serikat banyak menyetak uang ya kan, terus Hmm. banyak orang-orang melaporkan bahwa inflasi itu oke, yang disebutkan oleh The Fed katanya naik 4-5% dari yang biasanya. Tapi in Hmm. reality sebenarnya kan lebih Hmm. dari itu, kayak untuk edukasi atau healthcare dan Iya. Yeah. sebagainya kan ya. Hmm. Uh, Makanya Hmm. kalau misalkan pada saat Bitcoin di harga 1 juta dolar misalkan, kayak katanya si stock to flow Hmm. bakal akan mencapai Hmm. 1 juta dolar. Apakah menurutmu itu Hmm. karena inflasi itu kah, atau memang ya karena Bitcoin langka aja gitu, makanya nilainya bakal akan semakin lama semakin mahal? Kalau dari aku nggak bisa satu faktor gitu sih Kak Dea. Jadi banyak faktornya sih. Pertama dari inflasi juga kan karena the Fed Hmm. ngeprint money terus kan. Bahkan sampai ada meme-nya Iya. money printing goes bear gitu kan. Nah itu termasuk salah satu faktornya karena orang bakal nyari nih instrumen apa yang bisa ngalahin inflasi. Kok gue naruh duit ditinggal setahun kok berkurang Hmm. 5% ya value-nya. Nah, itu satu. Jadi, dia bisa nyari instrumen seperti Bitcoin untuk menjaga nilai uangnya. Terus yang kedua itu pertama karena langka tadi. Jadi, karena banyak orang yang beli, jadi banyak jadi sedikit yang ada di sirkulasi, terus demand-nya juga naik kan, ya udah otomatis naik sih. Terus juga dari apa ya, kalau menurut aku bisa dari ini sih, dari orang-orang yang baru juga sih. Mungkin kan kalau yang sekarang kan baru institusi kan, jadi masih early adapter tuh kalau kita lihat kurva adopsi. Nah nanti nih kalau kita udah di atas nanti banyak orang-orang yang kurang aware sama digital masuk, terus juga jadi ngurangi demand lagi, nanti juga itu Hmm. bikin naik. Jadi ada banyak faktornya Oke. sih. Um, Terus balik lagi sih kayak ke market cap tadi ya, kayak aku juga pernah Mm-mm. sih kayak membaca, kalau nggak salah itu POM kah atau Dan Health yang bilang kayak sekarang emas itu Mm. 10 triliun ya kalau nggak salah market cap-nya ya. Dan Bitcoin, Ya 10 triliun. Kita baru ya satu per Bitcoin kan 10. satu, tapi mungkin sekarang turun ya, mungkin sekitar 700 miliar ya, 700 miliar. Nah, Hmm. dia bilang kayak mungkin berapa sih kemungkinan market cap ini akan jadi double? Apakah emas double jadi 20 triliun, atau lebih memungkinkan mana Bitcoin yang double market cap-nya? Kan kayak statement itu kan. So, Mm-mm. what do you think about that? Menurut aku Bitcoin bakal lebih dari 10 kali lipat sih. Jadi bakal ngalahin emas. Tapi aku nggak tahu nih apakah misalnya emas bakal stay atau turun. Tapi kalau menurut aku sih bakal turun sih. Jadi dia nggak bakal 10, cuma nanti Bitcoin bakal lebih dari 10. Dan berarti ya kalau dari situ harganya ya bisa 10 kali lipat dari yang kalau misalnya ketika marketnya 1 triliun. Ya, yeah, that's a good way to look at it. Amin, semoga kayak gitu ya. Oke.
Cool, cool. Nah, jadi mungkin sebelum kita tutup ya, kan ini juga 30 menit. Jadi mungkin dari Lutfi nih, uh, gimana kayak saran buat orang-orang yang memang uh, pengen invest ke Bitcoin, terus juga uh, bagaimana bisa menggunakan market cap ini sebagai salah satu tools mereka gitu untuk Hmm. Oke, mungkin aku mau cerita dikit kali. Jadi waktu aku riset ini 2020 itu, aku tuh kayak nyari referensi lah ya dari banyak tempat lah, terutama dari luar negeri. Nah, aku nemu nih kayak banyak YouTube gitu yang bikin konten dia setiap hari kan. Tapi nggak konsisten gitu. Misalnya dia bikin video hari ini, oh Bitcoin bakal breakout. Nah besoknya dia bikin video, bikin bakal breakdown kan. Aku bilang, oh ini nggak bener jadi nih pokoknya ya, mengikuti apa aja portfolio nggak bener dia. lah videonya. Terus aku lihat komen, mm iya. Terus aku lihat komen-komennya nih, yang video keduanya itu setelah dia bikin video breakout, dia kayak banyak orang yang komen lah ya, kayak head comment, ah gimana sih lo ini, gue jadi nyangkut nih, jadi nggak bisa apa namanya, nggak bisa hidup enak lah, duit gue taruh di Bitcoin. Dari situ um, udah aku bikin konten juga kan, aku nggak, dari belajar saran itu aku nggak bak kata-kata orang. Nah, sarannya adalah yang penting jadi objektif aja sih, jangan ngikutin kata-kata orang 100%. Walaupun aku sendiri nih, aku kan nggak pernah bahas harga ya, dalam arti kayak bikin signal atau outlook gitu kan. Nah, walaupun aku juga selalu berusaha objektif, jangan dijadikan satu pedoman aja sih. Jadiin referensi aja. Do your own research ya. Dan jangan FOMO sih. Soalnya aku 2017 kan FOMO tuh kejebak. Ya. Tapi yang kemarin sempat dijual nggak yang Walaupun paid 2017-nya off itu? sih. Sekarang dijual nggak? Atau masih ada? Aku diemin Diemin aja aja sih. ya. Aku diemin aja udah. Ya paling nggak kan kalau Soalnya didiemin juga, kan udah berapa kali kan ya, at least. ya, tapi nggak berasa sih. Karena sedikit. Cuman ratusan ribu. Cuman sedikit, ratusan ribu. Oke. Ya, Ya, tapi itu pelajaran yang bagus sih buat aku, eh, untuk mengenali apa ya, hal yang kita beli itu apa. Jangan jangan tiba-tiba karena dengar orang naik 2 kali lipat, 3 kali lipat, kayak misalnya Shiba Inu, terus juga Segmon gitu-gitu kan. Nah itu menurut aku tuh cuman kayak satu dari ribuan shitcoin. Dan di coin market cap kan kita bisa lihat kan jumlah koin yang ada berada kan. Itu ada, kalau sekarang tuh sudah 1.000 kan. Nah, Shiba dan Segmon itu cuman ya sukses story dari 10.000 koin shitcoin lainnya. Jadi kalau misalnya ada sales-sales gitu, mending di ini sih, di cross check dulu apakah emang proyeknya benar-benar bagus apa enggak. ya. Betul. Dan buat teman-teman juga bisa cek nih konten-kontennya Lutfi itu aku suka banget sih. Kadang aku baca-baca gitu kan. Kayak you make a lot of really good Waduh, analysis. waduh. Jadi kalau teman-teman pengen ngepoin Instagramnya Lutfi kemana nih Lutfi? Ini aja di Instagram ini juga bisa, karena aku pakai Instagram ini untuk bikin konten. Dan juga paling aku mau bilang sih, aku juga masih belajar juga, masuk Bitcoin kan 2020 kan. Jadi ekspektasinya biasa aja sih. Masih trial dan error lah ya, kalau misalnya ada yang Ya, salah. but that's the good thing sih soal apa ya, edukasi Bitcoin. Memang karena Bitcoin sendiri kan dia decentralized ya, maksudnya tidak ada foundernya, nggak ada perusahaannya. Mm-mm. Jadi kalau mau belajar Mm-mm. ya memang everyone is learning. Bahkan yang orang-orang yang investasi dari zaman dulu, OG ya, maksudnya orang-orang yang awal investasi, they are also learning Mm-mm. from new people gitu. Dan Mm-mm. maksudnya kayak sekarang pun Mm-mm. mungkin dulu orang pasti lebih ngomongin soal price action ya kan, ngomongin soal technical analysis, tapi sekarang juga ada on-chain
Kayak setiap saat kayaknya ada deh model-model baru. So people just want to figure out. Intinya semua orang juga masih berusaha untuk mencari tahu gitu. Dan salah satu toolsnya yang tadi kita bicarakan ya, market cap gitu. Market cap adalah salah satu indikator yang menarik ya. Betul. Oke, sip kalau begitu. Boleh ya? Aku boleh nambahin nggak, Kak Dea? Kalau aku sendiri sih lebih suka pakai analisa on-chain daripada teknikal ya. Karena ini the beauty of blockchain sih menurut aku. Tadi yang aku bilang, kenapa aku bisa all-in di sini? Karena data yang bisa kita lihat itu di blockchain banyak banget. Kita bisa ngelihat total address, itu gampang-gampang ya. Kita bisa ngelihat total transaksi, yang punya Bitcoin banyak itu siapa, ada berapa, terus persentasenya berapa kan. Terus kita bisa nge-track juga nih pergerakannya, bisa ngecek juga nih kan, karena kita ada on-chain, kita bisa ngeliat nih historinya tuh kalau misalnya dia di top terus dia mau bear market itu kayak ada tanda-tandanya, itu bisa kita analisis. Soalnya kalau teknikal kan kita cuma bisa ngeliat data harga penutupan, harga pembukaan, terus juga kayak kayak pola-pola gitu yang menurut aku juga nggak bisa kurang menjustifikasi sih. Jadi kalau misalnya untuk yang aset digital mending lihat data on-chain. Kombinasi ya, menurut saya sih kombinasi. Tapi memang kalau yang technical itu ya bener kayak katanya Lutfi tadi, isinya memang lebih harga dibuka, harga ditutup, harga tertinggi, harga terendah ya kan. Jadi harga itu sangat mempengaruhi emosi orang. Dan banyak kadang kalau kita lihat analisa technical dan analisa on-chain itu artinya berbeda ya. Mungkin kayak konten wah harganya makin turun. Tapi kalau kita lihat dari on-chain kelihatannya semakin bullish, kayak semakin banyak kayak baru-baru ini kan semakin banyak nih orang-orang yang institusi mengirimkan Bitcoin mereka keluar dari exchange. Itu salah satu tanda jadi bilang kayak bullish gitu. Jadi mungkin harga turun, tapi banyak orang semakin lama semakin megang gitu, bukan spekulasi, banyak holding. It's very interesting sih. Betul. Dan juga kan di bulan Mei Juni kan itu market hancur lah ya, maksudnya dalam tanda kutip. Nah kalau di on-chain kita bisa ngelihat kayak ini yang jualan nih koinnya udah berapa lama sih umurnya. Kan kalau kita ngeliat di data-data provider kan dia bisa dari minimal 24 jam sampai bertahun-tahun tuh sampai 10 tahun kan, 10 tahun plus. Nah kemarin itu data yang kita lihat itu bulan Mei sampai Juni itu yang jualan tuh rata-rata 24 jam sampai 3 bulan, yang berarti dia masuk ke pasar kripto itu baru bulan Januari kan. Januari, Februari, Maret kan. Nah dari situ kita tahu nih, oh yang jualan nih orang-orang baru lah ya, orang-orang panik istilahnya. Dan menurut aku ya udah, kalau dari situ yang jualan gitu, menurut aku santai aja sih. Iya. Bagusnya sih kayak kecuali yang udah jalan udah well, udah beda. Ya, ditemani dengan on-chain ya. Jadi kayak kita jangan hanya ngelihat doang, kita harus ngelihat realita apa yang terjadi di blockchain, ya kan? Karena itu akan menceritakan completely different story. Dan memang sih kayak kalau kita apalagi semenjak adanya pasar derivatif ya, yang mana orang-orang bisa shorting, bisa beli ya, maksudnya bisa ngebet up or down. Jadi otomatis pasti orang tuh akan nge-push para whales yang pengen bearish ini juga bisa nge-push harga jadi turun. Iya makanya. Dan juga kalau misalnya kita ngeliat teknikal juga kan, misalnya candle merahnya panjang banget kan. Nah udah kalau misalnya itu kan, wah anjir nih candle merah nih udah dari dunia kripto lah ya. Sebenarnya kalau di on-chain mah ya udah itu mah orang-orang panik aja isinya. Betul. Tapi aku juga kemarin sih, kayak beberapa waktu yang lalu sempat nonton kayak film-film dokumenter tentang Bitcoin, tapi masa-masa awal ya dari tahun 2014 2017 lah. Kalau kita nonton dokumentasi dari zaman dulu, history repeat itself gitu. Jadi kalau pas harganya turun, yang jual tuh kebanyakan adalah orang-orang baru.
dan polanya juga sama kayak wah harga naik Memang baru. orang-orang pada beli, pas harganya turun mereka pada takut jual gitu, padahal harusnya pola mindsetnya berbeda gitu ya. Iya, jadi kayak ada meme-nya juga tuh ketika Bitcoin 64K pada ngantri. Tapi ketika Bitcoin 30K, bootnya sepi kan. Kagak ada yang beli. Uh, Dan menurutku, kalau misalnya kita ngeliat on-chain lagi, pas harga di 30K itu, well tuh pada beli. Jadi grafik, apa namanya, wealth-nya itu naik terus nih. Bitcoin in Wells Wallet, dia naik terus. Sementara untuk yang baru-baru ini kayak trader, dia turun. Ini udah ada dua perspektif baru tuh. Jadi kita decisionnya lebih kaya lah ya. Kalau kita daripada kita ngeliat teknikal aja. Atau yang paling bagus ya udah DCA aja, dollar cost averaging aja, jadi nggak usah terlalu mikir mau naik turun. Iya, itu emang kalau misalnya mau investasi itu udah the best sih. Jadi kita bisa fokus kerja juga kan, nggak usah ngeliat harga. Atau kalau misalnya panik, ya udah uninstall aja Binance-nya atau Indodax-nya atau aplikasi teman-teman lah ya. Jadi biar apa psikologinya nggak terganggu. Kayak bener-bener spend, maksudnya kayak pengen jadi trader, jadi udah pokoknya I'm going to trade. Dan sampai kadang mimpi itu di dalam mimpi itu ya lihatnya candle aja gitu. saking terlalu ininya ya, terlalu terobsesinya. Tapi ngomongin soal on-chain nih, Lutfi, indikator apa sih yang Lutfi suka liatin di on-chain? Kalau Bitcoin ya, Bitcoin ini aja, lihat umur koinnya aja, umur koinnya. Misalkan kita ada koin 24 jam, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, 1 minggu, dan gitu-gitu kan. Nah, kita lihat aja nih, kalau misalnya yang naik itu yang mana sih? Dari grafiknya. Kalau yang naik wealth, ya udah berarti emang masih banyak orang yang percaya Bitcoin ini masih bisa ada upside-nya kan. Karena kan nggak mungkin mau beli tapi dia nggak mikir wah ini asetnya nggak ada potensi naik. Pasti dia belikan ada potensi naik kan. Jadi menurut aku think like well aja sih, think like well aja. Jadi kalau kita nggak bisa ngalahin well, jadi temennya aja udah. Iya. Tapi kalau nggak salah aku lihat juga sekarang lebih banyak shrimp daripada whale nggak sih? Kalau jumlah dari address-nya. Shrimp itu kayak pada address sih ya. Tapi kalau dari supply sih sekarang udah. Nah, waktu Januari sampai ke Mei itu whale tuh pada buang barang kan. Itu udah kedeteksi itu. Soalnya mereka udah nge-hold dari 2020 bulan Mei, kan itu kan drop ya gara-gara corona. Nah, waktu Desember, Januari, Februari itu dia buang-buang barang pindah ke trader. Nah, makanya itu banyak tuh di sana. Dan sekarang udah berbalik lagi. Sekarang barang dari trader kan dijual tuh gara-gara Mei Juni pindah ke well. Dan kalau dari story itu ya bisa disimpulkan sendiri sih. Aku nggak mau ada perintah-perintah gitu. Iya. Ya, itu menarik sih ya. Menarik untuk melihat on-chain. Oke, ya buat teman-teman kayaknya untuk market cap dan on-chain kita tutup hari ini ya. Dan kalau buat teman-teman semuanya, nanti ini videonya bakal di-share juga di YouTube, jadi bisa nonton juga nih, bisa belajar lagi sama Lutfi apa yang tadi udah kita omongin soal market cap dan sebagainya. Ya, dan jangan lupa buat follow Kelas Bitcoin dan juga follow handle-nya @nmlutfi ya, @nmlutfi ya. Iya betul. Oke, sip kalau begitu. Makasih banyak ya Lutfi atas ngobrol-ngobrolnya dan sama-sama Kak Dea. Thank you juga sudah diajak. Oke. Ya kalau begitu sampai jumpa semuanya. Dadah. Dadah, sehat-sehat dulu Kak.